Man of the Match AC Milan versus Napoli, Olivier Giroud. Olivier Giroud layak terpilih sebagai pemain terbaik dari laga Serie A 2022-23 Giornata 7 yang mempertemukan AC Milan versus Napoli, Senin 19 September dini hari waktu Indonesia Barat. Milan harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 1-2. Gol penalti Matteo Politano bisa disamakan Giroud, namun Napoli akhirnya sukses mengamankan kemenangan berkat gol Giovanni Simon. Berkat hasil ini, Napoli pun kini kokoh bertengger di puncak klasemen dengan perolehan poin 17. Sementara itu, Milan turun ke peringkat 5 dengan poin 14. Terlepas dari kekalahan yang dialami Milan, performa Giroud pada laga ini bisa dibilang sungguh impresif, bukan hanya dari sumbangan 1 golnya. Giroud tercatat 8 kali melepas tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran. Salah satu peluang emas yang ia dapatkan masih digagalkan mistar gawang. Selain itu, Giroud juga mengirim 2 operan kunci dan sekali melakukan dribble sukses dari 1 percobaan. Hari bersejarah di Serie A. Inter, Juventus, Roma, dan Milan kalah di hari yang sama. Kejutan terjadi pada pekan ke-7 Serie A 2022-23. Inter Milan, Juventus, AS Roma, dan AC Milan kalah dalam satu hari yang sama. Inter takluk saat berkunjung ke kandang Udinese. Setelah itu Juventus dipaksa menyerah dari tim promosi Monza. Roma asuhan Jose Mourinho dipermalukan Atalanta di Stadio Olimpico. Milan juga tidak mengalami hari yang lebih baik setelah tumbang dari Napoli. Kejadian yang jarang ini pun masuk buku sejarah. Ini untuk pertama kalinya sejak 13 Februari 1955. Inter, Juventus, Roma, dan Milan kalah dalam satu hari yang sama. Pekan ke-7 Serie A dimulai dengan laga Inter melawan Udinese. Namun pasukan Simon Inzaghi takluk dengan skor 3-1 di Dacia Arena. Inter sempat unggul cepat lewat tendangan bebas Nicolo Barella. Namun tuan rumah mampu membalikan keadaan melalui bunuh diri Milan Skriniar, Jaga Bijol, dan Tolga Arslan. Inter kini memiliki 12 poin di klasemen sementara Serie A. Mereka terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen Napoli dan Atalanta. Juventus ingin mengakhiri tren buruk saat berkunjung ke markas Monza. Namun tim asuhan Massimiliano Allegri justru takluk dengan skor tipis 0-1. Christian Giger memastikan kemenangan untuk Monza. Sementara Juventus harus bermain dengan 10 pemain setelah Angel Di Maria mendapat kartu merah. Kekalahan ini membuat tekanan kepada Allegri semakin meningkat. Si Nyonya tua hanya memenangkan 2 pertandingan dari 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini, kalah 3 kali dan seri 4 kali. Roma menelan kekalahan di depan pendukungnya sendiri. Tim asuhan Jose Mourinho takluk 0-1 dari Atalanta di Stadio Olimpico. Ladea hanya membutuhkan 1 tembakan tepat sasaran untuk mengalahkan Roma. Giorgio Scalvini yang berusia 18 tahun yang mencetak gol kemenangan di babak pertama. Roma sekarang berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 13 poin. Mereka tertinggal 4 poin dari pemimpin klasemen Napoli dan Atalanta. Milan menderita kekalahan 2-1 saat menjamu Napoli di San Siro. Ini menjadi kekalahan pertama Rossoneri di pentas Serie A musim ini. Milan mencetak gol melalui Olivier Giroud, namun Napoli bisa mendapat 2 gol lewat Matteo Politano dan Giovanni Simon. Partenopei sekarang memimpin klasemen Serie A bersama dengan Atalanta setelah sama-sama mengoleksi 17 poin. Sementara Milan tertahan di posisi 5 dengan 14 poin. Rade Krunic, Milan bisa tanpa Leo. Rade Krunic mengakui bahwa Rafael Leo bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah digantikan oleh Milan. Rossoneri tidak terkalahkan dalam 22 putaran Serie A
sejak Januari 2022 dan kekalahan kontroversial dari Spezia. AC Milan yang kalah 2-1 dari Napoli sempat memberikan perlawanan melalui gol dari Olivier Giroud, namun menyerah pada penalti Matteo Politano dan sundulan Giovanni Zaimet. Itu tidak mudah melawan lawan yang begitu kuat, tetapi kami juga tidak bisa senang hanya dengan kinerja yang kuat dan tidak beruntung membentur tiang 2 kali, kata Kronik kepada Sky Sport Italia dan DAZN. Kami mengendalikan bola dengan baik dan menciptakan peluang, tetapi bisa berbuat lebih banyak dengan peluang itu. Rafael sangat dirindukan karena skor sih saat Alexis Saelemaekers masuk di kiri dengan Charles De Ketelaere di tengah dan Kronik di kanan. Kami terbiasa bermain dengan Leo yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik ini, tetapi kami masih bermain bagus hari ini sebagai sebuah tim dan membuktikan bahwa kami bisa melakukannya tanpa dia. Peran ideal saya adalah di lini tengah dengan 3 pemain, tapi itu tidak ada di Milan ini. Jelas, pelatih tidak meminta kami melakukan apa yang biasanya dilakukan Leo, karena kami memiliki kualitas yang berbeda. Napoli memanfaatkan 2 peluang mereka sebaik-baiknya, dan mereka tidak benar-benar memiliki lebih dari itu. Kekalahan ini menyakitkan, terutama sebelum jeda 2 minggu untuk tugas internasional. AC Milan segera ambil sikap soal kebutuhan akan winger kanan baru. AC Milan dilaporkan segera mengambil sikap terkait kebutuhan untuk mendatangkan pemain sayap baru. Manajemen Rossoneri diberitakan akan fokus mengejar 2 nama pada bursa transfer Januari mendatang. Sejak musim panas lalu, sektor pemain sayap khususnya di bagian kanan menjadi lubang besar yang ada di kubu AC Milan. Sayangnya, klub tidak berhasil mendapatkan 1 pemain pun di posisi tersebut di jendela transfer kemarin. Musim panas lalu, fokus mengejar nama-nama di posisi lain seperti gelandang Charles De Ketelaere, striker Divock Origi hingga pemain belakang Malick Thiaw. Di awal musim 2022-23 ini, manajer Stefano Pioli mempercayakan nama Alexis Saelemaekers untuk menghuni sektor penyerang sayap kanan. Masih ada juga sebenarnya nama Junior Mesias yang bisa menjadi deputi dari Saelemaekers di posisi itu, andaikan pemain asal Belgia itu terkena hukuman kartu atau cedera. Akan tetapi, Calcio Mercato melaporkan jika 2 nama itu masih belum cukup di mata Stefano Pioli, dan sang pelatih menginginkan klub mendatangkan winger kanan baru di Januari 2023 mendatang. Masih dari laporan yang sama, fokus Milan pada bulan Januari nantinya disebut akan tertuju kepada 2 nama, yaitu Hakim Ziyech dari Chelsea serta Marco Asensio dari Real Madrid. Baik Hakim Ziyech dan Marco Asensio di klubnya masing-masing sudah bukan lagi menjadi pilihan utama, dan hal inilah yang kemudian coba dimanfaatkan oleh manajemen AC Milan.